Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Aku berharap adik-adik tetap semangat dan tetap sehat dan setia untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita, ayo kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang minggu ini, untuk kesehatan, kekuatan, dan penyertaan-Mu. Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Persiapkanlah hati kami ya Tuhan, dan ajarlah kami itu selalu semangat memberikan yang terbaik bagi Tuhan, untuk selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh anak sekolah minggu kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Selamat pagi anak manis. Wah, kamu udah bangun. Selamat pagi anakku. Yuk, kita berdoa dulu bersama-sama dengan Papa dan Mama. Kita mengucap syukur dulu sama Tuhan, ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. 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 Nah, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran yang kedua.
Nah, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Pelajaran minggu lalu mengenai Yusuf yang menghibur. Siapa yang sudah menghibur temannya? Aku percaya adik-adik sudah menjadi pelaku firman, sudah menghibur teman yang susah, dan pasti adik-adik bisa menjadi berkat. Oke, kita masuk dalam pelajaran hari ini ya. Hari ini kita masuk ke dalam pelajaran yang kedua di triwulan yang kedua dalam tahun 2021. Nah, pelajaran kita hari ini berjudul Tuhan memanggil Musa. Tuhan memanggil Musa. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Musa? Kalian tahu ya? Dan kalian tahu siapa itu Musa? Dia adalah orang yang sangat dipercaya Tuhan. Dia adalah seorang nabi yang besar yang Tuhan percayakan untuk melakukan hal yang sangat besar. Hal apa ya? Dan kenapa dia bisa menerima panggilan itu? Nah, kita akan lihat video dulu ya, suatu video cuplikan yang baik, yang bagus. Mari kita lihat bersama-sama. Orang Israel keturunan Abraham melarikan diri untuk hidup di pengasingan di Mesir karena kelaparan. Bangsa Mesir takut akan berkembangnya orang Israel sehingga mereka memperbudak orang Israel dan menganiaya mereka. Orang Israel tidak tahan siksaan dan sangat memohon kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa mereka dan memutuskan untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Dia kemudian memanggil Musa. Musa, sesungguhnya seruan anak-anak Israel sudah sampai kepadaku. Dan aku sudah melihat betapa dahsyat penindasan yang dilakukan oleh orang Mesir kepada mereka. Karena itu, sekarang pergilah, dan aku akan mengutus engkau kepada Firaun, supaya engkau membawa umatku, anak-anak Israel, keluar dari Mesir. Nah, bagaimana adik-adik? Dari film yang kita sudah lihat tadi ya adik-adik ya, kita akan sama-sama membahasnya melalui firman Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan diambil dari Keluaran 3 ayat ke-1 sampai dengan yang ke-22. Kita buka sama-sama yuk. Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Nah, adik-adik, dari yang kita lihat dari film tadi ya, kita akan bahas di ayat ini. Ayat 1 sampai dengan yang ke-6, di situ Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Melalui apa adik-adik? Melalui api yang muncul dalam semak yang kelihatannya terbakar ya. Tetapi semak yang terbakar yang kelihatan apinya itu keluar dari semak itu, semak tersebut tidak terbakar adik-adik. Semak tersebut tetap utuh walaupun ada api yang besar di dalam semak tersebut. Nah, Musa melihat penampakan itu, dia terkejut ya adik-adik ya. Dia bingung dan dia heran. Kenapa semak itu tidak terbakar tetapi ada api yang besar di tengahnya. Nah, begitu Musa mendekat, ada suara Allah terdengar di tengah-tengah api tersebut. Ya, dikatakan dalam ayat 1 dan ayat 6 bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk nyala api yang keluar dari semak duri. Ya, namun semak tersebut tidak terbakar. Lalu di ayat yang ke-7 dan 9, Tuhan Yesus berfirman kepada Musa. Kenapa ya Tuhan mau menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri yang berapi tadi? Pasti ada maksud Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada siapa? Kepada Musa hambanya. Ada maksud Tuhan yang Tuhan mau berbicara langsung kepada Musa adik-adik. Dan di situ Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan tahu dan Tuhan mendengar bahwa selama ini umat Tuhan, yaitu umat Israel, berada di dalam bangsa Mesir. Dan bangsa Israel ini sangat terjajah
dan sangat menderita sekali. Mereka tertekan dan mereka didera dengan berbagai siksaan oleh bangsa Mesir. Dan bangsa Israel berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan doanya didengar oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus sendiri. Allah sendiri mendengar doa bangsa Israel. Lalu dia berfirman kepada Musa bahwa dia menugaskan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah mau menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu mau dibawa kemana adik-adik? Dalam ayat yang ke-8, kita buka sama-sama yuk. Ayat yang ke-8b dikatakan bahwa Allah mau melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Wow, berarti tempat itu sangatlah baik. Suatu negeri perjanjian, tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada Israel. Tuhan mengasihi bangsa Israel dan Tuhan mau menyelamatkan bangsa ini. Ya, bagaimana caranya? Apakah Tuhan bisa menyelamatkan bangsa Israel? Jawabannya bisa adik-adik. Tetapi Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan. Tuhan membutuhkan peranan anak Tuhan yang mau melakukan tugas yang dipercayakan kepada orang tersebut. Tugas yang dipercayakan Tuhan untuk orang tersebut. Siapa orang tersebut? Dia adalah Musa. Nah, apakah kira-kira adik-adik, apakah Musa ini berkata ya, tidak, atau bagaimana adik-adik? Nah, pada ayat 10 sampai dengan yang ke-22, kalau kita baca semuanya adik-adik, di sini Musa awalnya merasa ragu. Dia merasa, aduh Tuhan, apa aku bisa? Aku seorang diri, sedangkan negeri Mesir itu begitu banyak tentaranya. Dan dia merasa, apa aku bisa sendirian? Ya. Tetapi adik-adik, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka pasti akan terjadi. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan digenapi. Oleh karena itu Tuhan menunjukkan penyertaannya untuk Musa. Bahwa dia menyatakan penyertaannya, kekuatannya sempurna, penyertaannya sempurna atas Musa. Dan akhirnya Musa menjawab apa adik-adik? Ya atau tidak? Jawabannya adalah, ya Tuhan, aku mau melakukannya. Dan Musa pergi dengan imannya yang besar karena dia percaya Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkannya dan dia pasti berhasil. Dan seperti yang kita ketahui adik-adik ya, walaupun alot sulit ya bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi akhirnya mereka pun bebas. Sepertinya nggak mungkin, tetapi akhirnya Tuhan menyelamatkan mereka keluar dari bangsa Mesir dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Berarti apa yang sudah difirmankan Tuhan di ayat ini tergenapi adik-adik ya. Bahwa kita belajar apa yang sudah Tuhan janjikan. Pasti dia tepati. Pasti dia genapi. Dan penyertaan Tuhan kepada Musa sempurna adanya. Ya adik-adik ya. Luar biasa pekerjaan Tuhan kita. Nah adik-adik, dari cerita ini kita melihat bahwa ketaatan Musa yang luar biasa. Bahwa Musa taat dan dia mau berkata ya untuk tugas yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Nah kalau di masa sekarang ini bagaimana? Apakah kita masih seperti ini? Kita tidak mengalami hal yang seperti Musa. Tetapi banyak hal baik, banyak tugas-tugas yang baik yang sudah Tuhan percayakan kepada kita adik-adik. Dan membutuhkan ketaatan kita adik-adik untuk bisa melakukannya. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari hal yang kecil. Apakah hal tersebut mulai dari di kelas sekolah minggu, di kelas sekolah, ataupun di rumah. Ya adik-adik,
Tuhan memanggil kita untuk anak-anaknya melaksanakan berbagai hal. Yuk kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Hal yang sederhana yang baik kita lakukan dengan penuh komitmen. Maka penyertaan Tuhan sempurna. Kita pasti bisa melakukannya. Ya, dan penyertaan Tuhan pasti sempurna adik-adik. Nah, kita mau tahu nih apa sih yang kita bisa lakukan? Ini adalah contoh hal-hal kecil yang kita bisa lakukan ya adik-adik ya. Berkunjung kepada teman atau saudara yang memerlukan perhatian. Kedua, mengurus absensi dalam kelas sekolah minggu. Membereskan ruang kelas, merawat pensil, menelpon atau SMS teman yang tidak hadir, membuat alat peraga, menghapus papan tulis, menghitung persembahan, membantu papa, mama, kakak, adik. Nah, hal-hal ini bisa ya kita lakukan ya adik-adik ya. Asalkan apa adik-adik jawabannya? Ku jawab ya. Asal jawabannya adalah iya Tuhan, aku mau. Ayo adik-adik, kita menjawab seperti Musa. Kita menjawab ya untuk setiap tugas yang dipercayakan kepada kita. Tugas-tugas hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Maka penyertaan Tuhan sempurna. Melalui apa adik-adik? Melalui firman Tuhan, melalui orang-orang yang terdekat dengan kita, papa, mama, yang terus menguatkan kita sehingga kita akan terus melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Musa yang taat kepada Tuhan. Oke. Nah, kita sampai kepada ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat yang ke-12a. Yuk kita buka dan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat yang ke-12a. Satu kali lagi. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Keluaran 3 ayat yang ke-12a. Nah, dari firman Tuhan ini adik-adik, penyertaan Tuhan sempurna ya. Bahwa apa? Dia akan menyertai kita dan penyertaannya sempurna. Dia akan terus menyertai kita untuk melakukan apa? Hal-hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Oke, kini saat kita doa penutup dulu ya. Yuk, kita akan berdoa penutup, kita sama-sama berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk setia seperti Musa, kami melakukan hal-hal yang baik. Kami setia untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, apa yang sudah Tuhan tugaskan kepada kami, sehingga tugas yang Tuhan berikan itu bisa terselesaikan dengan baik dan menyenangkan hati Tuhan. Ajarlah kami itu selalu taat dan berkata ya untuk semua tugas yang baik itu tuh ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami, untuk Eba, untuk Gwen, untuk Davi, Gaby, untuk Josh, Mikhail, Clea, dan semua anak sekolah minggu mendengarkan YouTube ini, juga guru-guru sekolah minggu kami. Untuk Kak Asaf, Kak Andika, berkati kami semua ya Tuhan. Biar kami semua boleh menerima berkat daripada Tuhan untuk kesehatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa ayat hafalan dihafalkan. Tuhan Yesus memberkati.